Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Nubi. Oke, untuk tutorial kali ini saya akan membahas apa-apa saja yang perlu dikonfigurasi pada router Mikrotik. Oke, baik. Sekarang kita remote Mikrotiknya dengan menggunakan aplikasi yang namanya Winbox. Ya, aplikasi Winbox itu bisa di-download di mikrotik.com. Dan laptop sudah saya sambungkan ke Ethernet ya, melalui Ether 2 pada router Mikrotik. Sementara Ether 1 pada router Mikrotik disambungkan ke internet. Oke, langsung aja kita remote Winbox. Oke, kemudian di sini akan muncul Mikrotik yang akan kita install atau yang akan kita konfigurasi. Loginnya sebagai admin, passwordnya kosong. Pastikan dulu MAC address-nya itu sama dengan yang di sini ya. Jadi connect to-nya adalah MAC address. Kita klik aja 2 kali di sini, maka connect to-nya akan muncul MAC address di sini. Loginnya sebagai admin, passwordnya kosong. Kemudian klik connect. Oke. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita reset dulu router Mikrotik sehingga dia kembali kepada settingan semula. Caranya adalah masuk ke sistem, kemudian reset configuration. Nah, pada bagian ini kita checklist no default configuration ya, no default configuration, kemudian do not backup. Oke, kemudian reset configuration. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Router Mikrotik akan melakukan restart karena telah kita lakukan reset konfigurasi, sehingga Mikrotik yang akan kita konfigurasi kembali ke settingan awal atau settingan dari pabrik. Oke, sekarang kita connect kembali ya. Kita connect kembali, maka konfigurasi Mikrotik telah kembali ke settingan awal atau settingan pabriknya. Jadi sekarang langkah pertama yang kita lakukan yaitu penamaan dari router Mikrotik ya, supaya kita bisa membedakan router Mikrotik yang ada pada jaringan. Misalnya router Mikrotik ada lebih dari satu, jadi kita bisa membedakan router yang satu dengan router yang lainnya dari identitasnya. Oke, sekarang kita ganti identitinya, yaitu klik sistem, kemudian masuk ke identity. Nah, ini ada identity. Identity defaultnya adalah Mikrotik, jadi diganti dengan nama router yang akan kita buat, misalnya router gateway. Oke, jadi router gateway ini nama dari Mikrotik ini ya. Kemudian apply. Oke, maka di sini akan ganti namanya menjadi router gateway. Oke, kemudian kita masuk ke interface ya. Kita tentuin Ether 1 kemana, kemudian Ether 2 kemana, atau kita buat namanya boleh ya. Cara mengganti namanya yaitu diklik Ether 1. Nah, di sini akan muncul tab interface. Oke, jendela interface-nya. Kemudian di bagian name-nya diganti misalnya, atau ditambahkan ke internet misalnya. Oke, jadi Ether 1 itu ke internet. Apply. Oke. Ini sudah saya colokkan sebelumnya. Ada tanda R, artinya dia sudah tersambung ke jaringan. Kemudian Ether 2 saya sambungkan tadi ke komputer ya, atau ke jaringan LAN juga boleh. Karena dia ke komputer atau ke jaringan LAN, maka kita tambahkan namanya di sini LAN. Oke, LAN boleh, atau lokal. Supaya enak saya ganti namanya menjadi lokal karena dia masuk ke jaringan lokal. Kemudian apply. Oke. Nama dari interface-nya sudah kita buat. Sekarang kita memberikan IP pada
Ether 1 dan Ether 2. Oke. Jadi kita berikan IP. Caranya yaitu masuk ke IP, kemudian masuk ke address. Oke. Untuk internet ya, bisa kita berikan IP-nya menggunakan DHCP client. Oke. Jadi kita tidak perlu menambahkan di sini. Yang kita tambahkan adalah IP pada Ether 2. Ya, kita tambahkan IP pada Ether 2. Kita buat IP untuk jaringan lokal, misalnya 10.20.1/24. Oke. Jadi cara menambahkan IP-nya adalah 10.10.20.1/24. Jangan lupa pakai slash ya. Kemudian interface-nya dibuat Ether 2 lokal. Kemudian klik apply, kemudian klik OK. Maka di sini akan muncul IP untuk Ether 2. Untuk IP Ether 1, karena kita menggunakan DHCP client, maka yang perlu kita setting adalah DHCP client pada Ether 1. Caranya adalah klik IP, kemudian masuk ke DHCP client, tinggal menambahkan di sini ada tanda tambah ya, diklik, pilih Ether mana yang akan kita buat DHCP client ya. Di sini adalah Ether 1 internet, supaya Ether 1 memperoleh IP secara otomatis dari jaringan atau dari DHCP server yang sudah disetting di dalam jaringan. Kemudian klik apply, kemudian OK. Dia akan melakukan searching ya, melakukan searching. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Oke, dia sudah muncul bound ya. Artinya dia sudah mendapatkan internet. Dia akan memperoleh IP address dari jaringan. IP-nya yaitu 192.168.1.17/24. Oke, maka di sini akan muncul sendiri IP dari Ether 1 ya. Di sini ada tertulis huruf D, artinya dia dinamik ya. Artinya IP-nya diperoleh secara otomatis dari jaringan. Oke, itu untuk setting IP ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan ya, kita tidak perlu menambahkan DNS. Oke. Dan gateway, karena DNS dan gateway sudah diperoleh secara otomatis. Tapi coba kita lihat ya, IP DNS dia akan diperoleh secara otomatis ya. Dynamic servernya sudah muncul di sini. Kemudian IP root, oke, sudah muncul juga di sini. Oke, jika kita tidak tidak memiliki DHCP server, ini bisa kita buat secara manual. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Coba kita hilangkan dulu DHCP kliennya. Klik di sini, kemudian dihapus ya, tanda kurang. Maka IP-nya akan hilang. Untuk mengkonfigurasi IP-nya secara manual, berarti kita harus menambahkan IP-nya ya. Klik tambah, kemudian masukkan IP untuk Ether 1 ya. Tadi IP-nya 17, berarti 192.168.1.17. Oke, saya ulang, 192.168.1.17/24. Oke, kemudian interface-nya adalah Ether 1 internet, kemudian apply, kemudian OK. Kemudian kita harus
membuat IP DNS ya. Caranya klik IP kemudian DNS. Nah, di sini kita harus masukkan IP secara manual ya. Caranya yaitu di klik server, maka kita ketikkan IP-nya yaitu 202.134.0.155. Kemudian jika ingin menambahkan servernya lagi, maka klik tanda panah bawah, maka akan muncul kotak kosong. Di sini diketikkan lagi DNS yang kedua yaitu 8.8.8.8. Kemudian apply, kemudian oke. Selanjutnya kita konfigurasi adalah gateway. Oke, yang kita konfigurasi adalah gateway. Caranya yaitu klik IP kemudian masuk ke routes. Nah, di bagian routes tambahkan ya, tambah. Nanti di sini kita masukkan gateway. Untuk DST address biarkan 0.0.0.0/0. Gateway-nya dituliskan 192.168.1.1. Jadi ini tidak boleh lupa, harus dilakukan konfigurasi setiap kita mengkonfigurasi Mikrotik. Oke, apply kemudian oke. Sekarang kita coba ping ke internet ya, masuk ke new terminal, kemudian kita ping google.com. Oke, sudah jalan. Oke, langkah berikutnya yaitu kita coba dulu browsing dari internet ya. Kita coba browsing, kita buka browsernya dengan Google Chrome, kita ketik misalnya yahoo.com. Belum bisa ya. Kenapa belum bisa? Karena di router Mikrotik belum disetting NAT ya. Untuk setting NAT-nya kita klik IP kemudian firewall. Kemudian di firewall itu ada NAT. Oke, ini NAT. Kita tambahkan NAT-nya. Kemudian di bagian tab general, oke, ini ada tab general. C-nya diganti atau dibuat menjadi src-NAT. Jadi di sini ada dst-NAT, kemudian src-NAT. Jadi yang dibuat adalah src-NAT atau source NAT. Kemudian out interface-nya ya, untuk out interface-nya dibuat Ether 1 internet ya. Jadi di sini yang dipilih adalah asal internetnya. Karena internetnya berasal dari Ether 1, maka kita pilih Ether 1 internet. Kemudian masuk ke tab action. Di sini actionnya diganti menjadi masker. Oke, diganti menjadi masker. Kemudian apply, kemudian oke. Coba kita lihat IP address. Oke, dia adalah IP-nya 10.10.20.1. Berarti IP untuk komputer dia adalah 10.10.20.2. Oke, kita ganti IP dari komputer. Oke, kita ganti IP dari komputer yaitu caranya tadi. Oke, diklik, ini klik kanan, kemudian open network and internet setting. Oke, internet settingnya tidak bisa dibuka.
Wes, coba network. Oke, masuk ke Ethernet setting. Oke, ini sudah muncul. Kemudian masuk ke change adapter option. Nah, IP yang ini yang aktif kita masukkan IP-nya. Oke. Oke, kita masukkan 10.10.20.2. Oke, subnet masknya 255.255.255.255.0. Kemudian gateway-nya adalah IP dari Ether 2 MikroTik 10.10.20.1. DNS-nya tadi 202.134.0.155. Kemudian alternate DNS-nya 8.8.8. Oke. Kemudian close. Kita tunggu ya, networknya sudah jalan. Sekarang kita coba browsing. Oke, kita coba browsing di sini. Mudah-mudahan bisa. Oke, sudah bisa mengakses internet. Oke, kira-kira itulah beberapa hal yang perlu dikonfigurasi pada router MikroTik sehingga komputer bisa terhubung ke internet. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.